Yang cewek tadi kan sudah cowok toh. Oke. Sebelum memulai pembelajaran toh, yang cewek tadi kan sudah cowok toh. Ibu mau dia dari yang hati dia mau maju sendiri. Ibu sisa ibu. Sekalian marilah kita menyiapkan yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pagi. Ya Tuhanku dan Allahku. Yang masih ingat apa kesepakatan kita minggu lalu? Apa coba yang pertama? Coba sila yang pertama. Oke, kali tanya harus jawab. Ada lagi? Oke, kalau ibu ngomong tidak boleh ribut di belakang. Ada lagi kah? Kalau ibu Pasya. Kalau ibu lagi berbicara, kita tidak boleh main. Oke, ya. Kalau teman lagi berpendapat jangan lupa. Tidak adil dari itu. Semua adil. Bisa dengar ibu? Bisa ibu. Oke, di sini yang pertama ibu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, pernahkah kalian melihat warga bekerja sama membersihkan lingkungan sekitar? Semua pernah? Yang kedua, pernahkah kalian ikut berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan sekolah dan masyarakat? Oke, sangat berat lambat apa? Lambat selesai. Oke, Atra. Suara kuat. Iya, lama selesai. Oke, karena ya. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Oke, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta supaya peserta didik mampu mengelompokkan contoh kegiatan gotong royong di berbagai lingkungan seperti di sekolah, rumah, dan masyarakat, dan juga peserta didik mampu mengekspresikan pentingnya kerjasama melalui karya poster kreatif. Jadi, yang ibu minta kalian bawa pensil dan pensil warna, itu kalian membuat poster kreatif tentang ajakan untuk gotong royong. Pertama ini gambar apa? Gambar yang pertama itu adalah gambar kelas yang kotor yang penuh dengan sampah. Gambar yang kedua, seorang anak menyapu kelas sendirian. Oke, di sini ibu ada beberapa pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan kalian terhadap ruangan kelas ini? Yang gambar pertama. Bagaimana perasaan kalian terhadap ruangan kelas ini? Oke, ruangan kelasnya tidak nyaman. Kotor, penuh dengan sampah, jadi kita sendiri sapu, jadi kita rasa berat. Apalagi ruangan kelas besar ini, kalau ibu suruh Atra kamu sampai sendiri di ruang kelas tapi sampahnya banyak sekali, pasti bisa lagi capek. Ya kan tadi belum sampai. Oke, apa solusinya agar ruangan ini cepat bersih? Jadi hari ini kita belajar tentang gotong royong. Sebelumnya, ini mau tanya dulu kan, gotong royong itu apa? Kerjasama yang kalian bekerja sama. Ada lagi?
Kerja bakti. Bersih. Melakukan tugas. Gotong royong adalah kegiatan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk membantu sesama demi mencapai tujuan bersama. Jadi gotong royong ini salah satu ciri yang masih melekat di negara kita, yakni negara Indonesia. Terus untuk gotong royong ini dia langsung tertuang dari sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila bunyinya bagaimana? Kemudian dipertegas lagi pengertian gotong royong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi di sini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini gotong royong adalah bekerja sama-sama dan saling menolong. Coba baca. Kelompok 1, coba baca yang manfaat yang pertama. A. Menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Oke, yang pertama ini kan menumbuhkan rasa dan sikap saling tolong menolong, sukarela, saling membantu, dan mempunyai sifat kekeluargaan. Ibu mau minta kelompok 1 berikan satu contoh yang menggambarkan dari manfaat gotong royong yang pertama ini. Contoh dari yang rasa dan sikap saling tolong menolong, sosial yang baik dengan masyarakat di sekitar. Contohnya seperti sini mau meluruskan lagi. Kalau contoh yang kedua itu membina hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Contohnya kita kerja bakti. Terus nanti di situ kita ada bersosialisasi dengan tetangga. Dan kadang biasa tetangga yang sebelah biasa setiap hari yang mungkin pergi ke kantor atau pergi kerja. Jadi kalau satu tingkat contoh yang mencerminkan menciptakan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Adalah orang yang sedang sakit, adalah orang yang sedang bekerja. Ya. Jadi kan kalau kita sudah menolong orang yang bekerja berarti kita sudah punya rasa kebersamaan. Jadi sama-sama merasakan, sama-sama bekerja yang berat supaya menjadi ringan. Jadi rumah, sekolah, dan masyarakat. Kalau di sekolah contohnya seperti yang tadi dan sahur. Yang kedua dampak bencana. Kalau dampak bencana ini contohnya seperti kalau di daerah tertentu ada yang terdampak bencana kayak gunung meletus atau tsunami, itu nanti kita dari daerah lain yang tidak terdampak bencana itu biasa kita bantu untuk menyumbangkan. Kalian pernah dengar itu? Yang kerja musyawarah. Ada yang tahu contoh dari musyawarah? Oke, berbicara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kalian musyawarah untuk memilih ketua kelas. Persatuan. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, sukarela. Kelima, Menolong. enam, kekeluargaan. Ini bisa dipahami, kalian bisa ingat karena sebentar ini akan menjadi nama-nama kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok nama kelompoknya menjadi persatuan. Yang kedua, kesatuan. Kelompok 3, sosialisasi. Yang keempat, sukarela. Yang kelima, tolong menolong. Jadi gotong royong itu tuh dilakukan secara bersama-sama dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Seperti kerja bakti kemarin hari Sabtu itu. Jadi itu kalian kerja sama-sama bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kerapian dan keindahan hidupnya sekolah. Jadi itu untuk kepentingan bersama dari sekolah. Satu orang yang minta sebutkan gotong royong yang terjadi di rumah. Iya, Lisa. Membersihkan selokan bersama siapa? Apa, Mama? Kan contohnya di rumah. Apa? Bersama Bapak, Mama, dan keluarga untuk membersihkan selokan. Bersama Mama, keluarga bersihkan halaman. Ada lagi? Cuci piring bersama? Oke. Nanti Ibu kasih kalian gambar
tapi untuk menempelkan nanti. Jadi di sini ada beberapa gambar, dibagi per kelompok. Nanti kalian diskusi baru kalian kelompokan harus sesuai berdasarkan gambar ini kira-kira ini gambar ini contoh kegiatannya di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Oke, karena itu tidak terlalu sulit lagi. Kalian bisa diskusi kalau oke, kelompok mana duluan yang membuat yang duluan berarti anak sini mau dari kelompok 5. Oke, dipercepat. Yang lain bisa perhatikan teman-teman yang sini ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 1. Biasanya apa kalian tempel yang pertama di rumah ini apa ya? Terlalu jauh. Tadi kamu masih ingat tadi punya gambar toh? Oke. Yang gambar pertama tadi tuh sudah lupa. Gambar yang pertama ada seorang ibu dengan anak-anaknya. Oke, jadi ini terjadi di dapur berarti di rumah. Oke. Yang kedua ini gambar kelompok anak lagi belajar berarti terjadi di sekolah. Jadi di sini ada kalau di rumah berarti membantu kalian membuat poster. Semoga PPD-nya nanti informatif. Oke, jadi di sini ada di atasnya kalian tulis nama kelompok kalian sesuai yang ini nilai-nilai gotong royong. Kemudian tulis nama kalian.
Atau kayak buang sampah pada tempatnya. Harus sepakat, bisa satu orang di sekolah. Diskusi, mau sepakat yang mana? Jadi kami tadi sedang menggambar orang yang sedang berbuang sampah. Terus, kita tahu teman-teman lain. Gimana? Gotong royong ini terjadi di mana? Oke, di dalam berarti di lingkungan masyarakat. Jelaskan tentang gambarnya. Gambar siapa yang sampah, kalian sendiri Di sini ada ibu rumah sedang berbuang sampah. Oke, ada Diki dengan Ilas dari membuang sampah di kita kasih apresiasi dia. Kita dari Nairobi, karena 2, 3. Terima kasih. Diperhalus. Wow. Dipertegas. Wow. Oke. Terima kasih untuk diri sukarela. Oke, jadi untuk kelompok sukarela menggambar interpelasi di lingkungan masyarakat. Di sini ada Diki dan Nabila. Halo. Ini gambar Diki dan Nabila sedang membuang sampah di tempat sampah. Ini gambar gotong royong di lingkungan masyarakat. Jadi semuanya sekarang kumpul, dia punya poster masing-masing. Kegiatan bersama untuk saling membantu tanpa harap imbalan, sedangkan tujuannya untuk kepentingan bersama. Mari budaya. Oke, jadi di sini aku ada mengutip kata dari kalimat dari Insinyur Soekarno itu siapa ya? Presiden pertama Indonesia. Jadi beliau mengatakan gotong royong adalah kepribadian bangsa kita. Mari jaga budaya luhur ini agar terus hidup di tengah masyarakat Indonesia modern. Jadi walaupun kita hidup di modern, tapi kita harus